Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga amal ibadah kita diterima insyaallah, dosa-dosa kita diampuni. Kesehatan yang diberikan ini mudah-mudahan dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan manfaat buat sesama manusia. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita akan membahas tentang sedekah terbaik yang kita berikan di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Sedekah itu bisa berarti bisa apa saja yang kita miliki. Baik dia, kalau kita bisa memberikan harta benda itu yang terbaik. Kalau tidak punya harta benda, kita bisa memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian kita bisa memberikan tenaga. Kemudian bisa memberikan sumbang saran pikiran. Kemudian kalaupun kita tidak mampu pada yang lain, maka kita memberikan senyum saja kepada saudara kita, itu sudah merupakan sedekah. At-tabassum sedekah, kata Rasul, bahwa tersenyum kita kepada sesama dengan senyum yang tulus, dengan senyum yang penuh cinta kasih, maka itu adalah termasuk sedekah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan hal ini, dengan tentang pemberian ini, maka dia ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang terbaik itu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna kecuali kamu menafkahkan atau kamu mensedekahkan, kamu memberikan sesuatu yang paling engkau cintai. Artinya tidak memilih dan tidak memilah, tetapi dia akan memberikan yang terbaik, maka itulah sedekah atau pemberian yang terbaik. Hal ini telah dicontohkan oleh anaknya Nabi Adam alaihi salam, yaitu yang bernama Habil. Habil itu ketika diperintahkan oleh orang tuanya bersama kakaknya yang bernama Qabil untuk berkorban, untuk memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil yang profesinya sebagai pengembala, dia mengeluarkan kibasnya yang paling bagus, yang paling dia cintai. Kemudian Qabilnya karena profesinya sebagai petani, dia cari buah-buah yang sisa, buah-buah yang sudah tidak berharga. Kemudian masing-masing dikeluarkan, dipersembahkan kepada Allah. Dan caranya saat itu, diterima atau tidaknya korban yang dia keluarkan, harta yang dia infakkan itu ketika disambar oleh api. Maka ketika kedua persembahan itu dikeluarkan, yang punya Habil yang terbaik dari kambingnya, kemudian yang punya Qabil adalah yang terburuk dari hasil usahanya, dari hasil pertaniannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil korbannya dari Habil, yaitu disambar api. Maka para ulama mengatakan salah satu yang menyebabkan Qabil itu merasa iri kepada Habil sebagai saudaranya itu karena korbannya, infaknya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima adalah yang punya Habil. Maka itu salah satu sebabnya sehingga dia membunuh saudaranya sendiri. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa karena ada kecemburuan di dalam pernikahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah derajat yang pertama, memberikan yang terbaik. Karena kalau apa yang kita keluarkan itu sesungguhnya itulah milik kita. Tetapi apa yang kita simpan itu adalah milik perut kita, milik badan kita, ataupun milik orang yang berada di sekeliling kita. Karena yang akan bersama kita nanti adalah yang kita keluarkan. Adapun yang kita tinggalkan itu adalah yang akan bersama orang lain ketika kita meninggal dunia. Sehingga pemberian yang terbaik itu itulah martabat daripada pemberian yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala.
Namun kalau tidak bisa pada derajat itu, kita masih ditawarkan derajat yang kedua, artinya yang sedang-sedang. Terbaik betul tidak, kemudian dia ke bawah pun tidak. Artinya sesuatu yang kita remehkan pun tidak. Jadi dia masih tataran menengah. Maka hal ini kalau tidak ada yang terbaik, maka yang menengah pun masih dianggap sebagai terbaik walaupun dia berada pada derajat pemberian yang kedua. Dan hal ini telah diceritakan bahwa ada seorang sahabat Rasul yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini luar biasa, dia rajin sholat di masjid. Dia selalu di saf pertama walaupun perjalanan dari rumahnya itu kurang lebih 3 jam datang, 3 jam pulang. Tetapi ketika Sya'ban satu hari tidak hadir di masjid, ternyata ketika Rasul menanyakan, dia telah meninggal dunia. Kemudian Rasul datang melayat ke rumahnya, dapatilah istrinya sedang menangis dan bersedih. Kemudian Rasul bertanya mengapa, dia menceritakan kalau suami telah meninggal dunia. Namun istrinya itu berkata bahwa ada 3 perkataan dari suaminya itu yang tidak dia mengerti. Kemudian diceritakanlah kepada Rasul. Suaminya berkata, laukana ab'ad, laukana ajdad, laukana kullu. Kemudian Rasul menjelaskan, laukana ab'ad itu menunjukkan bahwa di skala sakaratul mautnya itu Sya'ban melihat bahwa perjalanannya di dalam menuju masjid untuk sholat berjamaah yang sekian lama itu, dia melihat pahala yang begitu besar. Maka dia berkata, andaikan aku tahu, aku akan menempuh jalan yang lebih jauh lagi. Tetapi sudah keduluan meninggal dunia. Kemudian laukana ajdad. Dan dia berkata laukana ajdad, karena satu hari ketika dia akan ke masjid, dia ketemu dengan orang tua yang sedang kedinginan. Kemudian dia balik ke rumah mencari selimut. Maka yang ditemukan itu adalah hanya selimut bekas, bukan selimut baru, karena dia tidak punya yang baru. Maka dibawalah selimut bekas itu, kemudian dikasih, artinya yang masih layak pakai. Dikasih, maka dia melihat pahalanya yang begitu besar terhadap apa yang dia berikan itu. Maka dia berandai-andai berkata, andaikan yang baru kuberikan, betapa besarnya lagi pahala yang kudapatkan. Yang sedang-sedang ini saja sudah pahalanya sangat luar biasa. Kemudian perkataan yang ketiga, laukana kullu, ketika saat itu dia bawa perbekalannya untuk menuju ke pasar. Kemudian di tengah jalan ada pengemis, ada orang yang tidak makan dan kelaparan, dia bagi 2, separuhnya dia makan, separuhnya diberikan. Nah, ketika meninggal dunia dia melihat bahwa pahalanya itu sangat besar, sehingga dia berangan-angan andaikan dia bisa hidup kembali, maka dia akan bisa mengulangnya, maka dia akan memberikan semuanya. Dia rela untuk menahan lapar demi mendapatkan pahala yang besar itu. Tetapi itu sudah terjadi. Maka dari kisah ini, saudara dan saudari yang sama-sama saya hormati, kita bisa mengambil pelajaran. Kalau tidak ada yang utama, yang paling mulia, yang paling kita cintai, yang bisa kita berikan, maka yang standar pun masih dianggap dan dinilai berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar itu betul-betul dengan ketulusan jiwa. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh itu adalah wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi illa an tuqmidu fi. Jangan kau cari yang paling remeh, yang paling hina, yang paling jelek di antara apa yang kau punya itu untuk kau berikan, sementara engkau sendiri memicingkan mata dari yang demikian itu. Walaupun dia tidak termasuk dosa, tetapi penilaiannya itu tidak begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia masih punya yang paling bagus, dia punya yang standar, tetapi dia tidak mau memberikan itu, dia pilih yang paling hina. Kecuali kalau standar pertama sudah tidak ada, yang keduanya sudah tidak ada lain, dan orang betul-betul mendesak membutuhkan itu, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau masih ada yang lain, maka pemberian yang ketiga itu adalah pemberian yang sangat tercela. Memberikan sesuatu yang
remeh-temeh di dalam pandangannya, yang dianggap sudah bekas dan tidak dibutuhkan lagi oleh dia. Maka ini dia derajatnya sangat rendah, berada pada derajat yang ketiga dari pemberian itu. Kemudian dari ketiga derajat itu, saudara dan saudariku yang sama-sama saya muliakan, dan dia bisa batal pemberiannya, baik dia pemberian yang utama, pemberian yang kedua, maupun yang apalagi pemberian yang ketiga, ketika dia mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerimanya. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala pemberianmu itu dengan kau mengungkit-ungkit, dengan kau menyebut-nyebut, dan dengan menyakiti hati penerimanya. Kalau sudah diberikan, selesai urusan kita dengan penerima. Justru ketika kita memberikan itu, kita yang harus berterima kasih. Karena apa? Karena itu adalah titipan barang kita. Dia hanya bisa memanfaatkannya di dunia sekedar untuk keperluan sementara, tetapi kita akan memanfaatkannya di akhirat untuk keperluan yang abadi. Kalau itu diungkit, apalagi sampai menyakiti hati penerimanya, maka hanguslah pahala-pahalanya yang besar itu. Apalagi kalau sudah pemberiannya sedikit, pemberiannya remeh-temeh, pemberiannya sesuatu yang tidak dia kehendaki lagi, kemudian ditambah lagi dengan diungkit-ungkit, ditambah lagi dengan menyakiti hati penerimanya, maka semakin buruklah perilaku dan amal perbuatan tersebut. Saudara dan saudari yang sama-sama dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sekelumit penjelasan tentang memberikan sesuatu kepada orang lain ini bisa menjadi pelajaran dan pedoman di dalam kehidupan kita semua, baik saya pribadi ataupun saudara sekalian yang mendengar apa yang saya sampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang pemurah dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.